Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat tanggal 17 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk market indeks dolar saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Karena ini adalah minggu terakhir ya untuk pembentukan candle weekly. Saya akan membahas sedikit mengenai pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini. Seperti apa kelanjutannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan indeks dolar terjadi penguatan selama kurang lebih ya 3 minggu ke belakang. Pasca terjadinya pembentukan wilayah support ya atau key supportnya di 100.82, kemudian membentuk impulsif di mana konfirmasi ada long legs doji ya dan membentuk candle impulsif bullish. Ini menandakan kebangkitan terjadinya kenaikan ya bullish untuk koreksi sementara waktu ini dan sudah membentuk sinyal V. Dan tentunya dorongan impulsif bullish setelah ada konfirmasi ini terjadi kenaikan berlanjut, khususnya di minggu sebelumnya terjadi kenaikan dan posisi di minggu ini sempat terjadi menyentuh ya atau menyentuh wilayah low weekly di 102.641 dan kemudian kembali bergerak bullish impulsif ya, yang tentunya di sini adalah dorongan bullish yang sangat kuat karena memiliki ekor panjang dan bodi besar panjang. Ini memberikan dampak bahwasanya terjadi buyer momentum yang sangat kuat. Karena apa? Karena kalau kita lihat dan perhatikan di minggu ini ya, di minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, terjadinya data-data ekonomi Amerika yang menunjukkan positif ya atau mendorong daripada indeks dolar terjadi penguatan atau kenaikan. Dan tentunya kalau kita perhatikan ada wilayah yang nantinya akan dikejar ya di wilayah ini ya, menurut gambaran saya dengan target kenaikan minggu depan bisa memungkinkan menuju key resistennya ya, wilayah key resisten sampai dengan high monthly sebelumnya. Oke, posisinya menurut saya untuk hari ini masih kecenderungannya kuat naik, tapi nanti kita cek ya, kita lihat seberapa jauh kenaikannya. Sekarang kita turunkan dulu di time frame daily. Nah, di time frame daily untuk posisinya ini sudah keluar daripada pergerakan konsolidasinya ya, karena di candle di hari kemarin ini berhasil breakout dan close di atas daripada high weekly di 103.964. Dan sebelumnya saya sudah pernah sampaikan di weekly analisa untuk indeks dolar ya, kalau saya targetkan kenaikan minimal tertingginya ya bullishnya daripada indeks dolar ini, saya gunakan pengukuran dari pembentukan gelombang impulsif ini. Anda perhatikan caranya, saya tarik dari titik A ya paling rendah sampai dengan swing terakhir yang di sini ya, dengan swing terakhir dia terus turun ya. Ini saya copy, saya geser sampai dengan titik terendah terakhir. Nah, ini ya. Oke, saya menemukan target weekly berkisaran antara 105.631 sampai dengan 105.896. Artinya menurut saya kuat dorongannya menuju ke wilayah tersebut. Maka dari sini kalau kita perhatikan di sisi kiri ada area order block besar di time frame daily ya, area ini. Tapi menurut saya akan terjadi dorongan kuat ya, karena Anda bisa lihat di sini terjadi rally, base, rally ya, terlihat kondisinya seperti itu. Jadi ini membentuk bullish flag ya tentunya, dan ini melanjutkan gelombang impulsif berikutnya. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam untuk melihat kondisi indeks dolar khususnya hari ini pasca terjadinya high weekly di breakout ya di posisi hari kemarin. Dan Anda bisa lihat terakhir di sesi penutupan di time frame 4 jam ada bullish engulfing, ada rally, base rally terjadi di wilayah ini, dan pagi ini terjadi open gap up. Dan saya kemarin sudah gambarkan ya, ada area koreksi sampai area sini dan kemudian pump dia bergerak naik pasca rilis news semalam PPI ya, yang mendorong posisi indeks dolar terjadi penguatan kembali. Dan kalau kita perhatikan saat ini ada open gap up. Tentunya setelah open gap up seperti ini nanti saya akan biasa yang terjadi ya, maksud saya biasa yang terjadi akan terjadi koreksi ya, akan terjadi koreksi minimal mendekati wilayah high weekly atau menuju area rally base rally ini. Ini menjadikan acuan nantinya pasti akan terjadi penguatan, jadi dia koreksi kembali dia akan naik. Oke.
Ada area rally base rally tepat di wilayah high weekly. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Ya, posisinya seperti ini. Anda bisa lihat ya, open gap up dan dia langsung menguat. Tentunya targetnya sampai berapa untuk kenaikan ini? Saya melihat di sini saya masukkan angka Fibonacci retracement ya, dari 50%, 61,8%, 78,6 sampai dengan 88,3, dan saya mendapatkan di time frame 1 jam ada area DBD. Kemarin teman-teman ada yang belum tahu ya, DBD itu apa sih? DBD itu drop base drop. Nah, seperti ini. Ya, ini ada drop base drop. Posisinya ini Anda bisa lihat. Ini ada drop, oke, ini membentuk sebuah base, ini adalah drop ya. Jadi bearish, bullish, bearish, drop, base, drop. Oke. Jadi itu ya maksudnya, artinya ada kemungkinan besar akan terjadi pergerakan menuju wilayah situ, dan bisa juga akan terjadi penolakan di wilayah ini. Tentunya dengan posisi saat ini kecenderungannya masih kecenderungan naik, meskipun beberapa hari ke belakang pergerakannya tidak terlalu signifikan atau tidak membentuk sebuah pergerakan yang bullish yang signifikan. Tapi tentunya kalau kita perhatikan swing-swing yang terjadi ya, swing terjadi contoh di sini di hari Rabu, dia impulsif, kemudian dia korektifnya ini menuju ke area demand ya. Anda bisa lihat dan dia akan naik lagi. Artinya ada posisi setelah dia bullish, koreksi 50% ya, ini kurang lebihnya. Kemudian ini juga bullish, oke, dia koreksi 50% lagi menuju ke wilayah order block ya, dan kemudian dia sekarang naik. Apakah posisi berikutnya akan terkoreksi 50%? Tapi ini kan posisinya saat ini masih belum ada konfirmasi jelas akan adanya koreksi ya. Dan saya pastikan dulu seperti ini untuk gambarannya. Nanti kalau kita lihat sebentar ya. Saya sih untuk pagi ini melihatnya, karena ini ada open gap up minimal ya, akan menguji ke wilayah ini area 78,6%, kemudian dia akan koreksi menutup daripada open gap down ya, retest menuju wilayah area high weekly sampai dengan di kisaran area resisten become support ya, dan kemudian melanjutkan lagi kenaikannya menuju area drop base drop. Oke, gambaran saya sih seperti ini. Dan saat ini masih mencari titik level tertingginya ya yang akan dikejar, yaitu di area 78,6% di 104.601. Tentunya kalau kita lihat dengan dorongan bullish open gap up di pagi hari ini, besar kemungkinan pastinya di sesi Asia akan terjadi penguatan, dan dampaknya di market-market yang lain akan terjadi bearish ya tentunya. Dan ini saya ganti dulu, ini resisten become support, ada resisten become support yang oke, saya ganti dulu. Nah, seperti ini. Jadi tunggu pemantauan dulu ya, wilayah yang jadikan area targetnya adalah area ini 78,6%. Pantau wilayah ini untuk terdekat daripada harga running untuk target atasnya. Untuk koreksinya Anda bisa pantau ketika terjadinya koreksi ya, minimal mendekati wilayah ini ya, wilayah support become resistant sampai dengan area high weekly. Nah, ini menjadikan titik pantaunya nantinya. Jadi kalau nanti di area tersebut ada bullish engulfing, bullish pin bar, maka kecenderungan indeks dolar akan terjadi penguatan, dan dampaknya kepada market yang lain akan terjadi penurunan kembali. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Untuk news malam ini update-nya tidak ada berita atau data yang rilis, tapi hanya anggota-anggota The Fed aja yang berbicara di beberapa parlemen. Jadi nanti kita lihat aja apakah pengaruh atau tidaknya. Tapi tentunya sampai dengan posisi saat ini harapan daripada semua investor ataupun dengan melihat kemarin data-data Amerika positif ya, mereka melihatnya bulan Maret si Jeremy Powell kelihatannya akan menaikkan sebesar 50 basis point, dinaikkan kembali, dan ini akan menekan market-market yang lainnya lawan daripada indeks dolar, dan tentunya indeks dolar akan semakin menguat. Oke, ini yang bisa saya sampaikan sementara waktu ya. Nanti kita akan lihat perkembangannya, insya Allah saya akan informasikan kembali. Terima kasih buat semuanya dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa dijadikan ya, insya Allah bermanfaat lah buat teman-teman semua. Dan jangan lupa support terus channel Zona Forex, bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.